Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp UMPTKIN yang saya buat ini, teman-teman bisa menghubungi atau mengklik link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sana. Saya akan membagi soal UMPTKIN gratis dan saling memberi informasi seputar UMPTKIN. Aku tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Walik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku kembali membuat video seputar UMPTKIN, yaitu pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2021 part 9 nomor 36 sampai nomor 40 mata uji keislaman. Ujian UMPTKIN tahun 2021 sudah semakin dekat ya. Maka dari itu teman-teman harus semakin semangat belajarnya, jangan kasih kendor. Ya pokoknya jangan main game terus, scroll medsos yang si dia, dan sebagainya. Dan yang terpenting, jaga kesehatan terus ya. Sebelum kita belajar bareng-bareng, ayo kita siapkan alat tempurnya seperti buku dan pena. Dan jangan lupa berdoa juga ya, supaya materi yang disampaikan nanti dapat dipahami dan berkah tentunya. Baiklah, sebelum ke video pembahasannya, teman-teman follow ya Instagram @seputar.umptkin karena di situ ada tryout gratis, bahas soal, dan informasi seputar UMPTKIN lainnya. Dan jangan lupa follow juga ya Instagram pribadi aku @ashrafwalik19. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung ngajak videonya ya guys. Enjoy it. Kita lanjut ya teman-teman untuk pembahasan mata uji keislaman. Sekarang kita sudah berada di nomor 36. Oke, mari kita baca soalnya. Dinasti Umayyah Timur. Nah, sudah sangat jelas di sini adalah materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Oke, kita sambung ya baca soalnya. Dinasti Umayyah Timur didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi dan berkuasa selama 9 dekade sebelum akhirnya runtuh pada tahun 750 Masehi. Nah, ini adalah pernyataannya ya. Lalu kita baca perintah soalnya. Di antara latar belakang jatuhnya dinasti ini, yaitu Umayyah Timur ini, kecuali, nah berarti yang bukan ya, apakah A, B, C, atau D. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu nih, latar belakang jatuhnya dinasti Umayyah Timur ini. Jadi memang seperti itu ya, untuk soal keislaman, teman-teman harus banyak membaca. Harus banyak juga untuk mendapatkan referensi. Jadi untuk soal keislaman ini, kebanyakan menghafal ya daripada memahami. Oke, di sini saya menjelaskan dulu faktor atau latar belakang dinasti Umayyah Timur lemah dan membawanya pada kehancuran. Ini tadi ya, kehancuran atau runtuh, yaitu yang pertama, sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem penggantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Nah, oke kita lihat optionnya. Nah, di sini ada ya, berarti yang B ini benar. Oke, kita sambung lagi ya latar belakangnya. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya, benar. Oke, selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu pada masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Qalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Nah, berarti option D ini benar ya. Berarti yang tidak ada latar belakang jatuhnya dinasti Umayyah Timur ini yaitu yang A ya. Berpindah ibu kota kerajaan dari Madinah ke Damaskus. Berarti ini salah.
Yang ditanyakan yaitu yang kecuali. Berarti jawaban 36 yaitu A. Sekarang kita membahas soal nomor 37. Oh ya, jika ada pernyataan dan perintah soal, untuk lebih cepat cara menjawabnya, kita harus membaca perintah dari soalnya. Karena kalau kita membaca dari pernyataan baru perintah soalnya, itu cara menjawab soalnya akan semakin lama. Oke, kita baca perintah soalnya. Ini dia ya. Dinasti ini berujuk Fatimiyah karena... Nah, dinasti mana ini? Oke, kita baca pernyataan soal nomor 37 ini. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu kekhalifahan dalam sejarah Islam yang beraliran Syiah. Kekhalifahan itu berawal dari gerakan keagamaan di Afrika Utara. Fatimiyah berkembang menjadi dinasti yang memiliki andil dalam memperkaya khazanah sejarah peradaban Islam. Dinasti ini berujuk Fatimiyah karena... Nah, kita jumpa lagi soal sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk soal seperti ini, teman-teman harus memperbanyak bacaan juga ya. Oke, saya jelaskan dulu dari pernyataan ini. Nah, Fatimiyah didirikan pada 909 oleh Abdullah Al-Mahdi Billah, yang melegitimasi klaimnya melalui keturunan dari Nabi Muhammad, dari jalur Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib, Imam Syiah pertama. Oleh karena itu, negeri ini bernama Al-Fatimiyatun Fatimiyah. Jadi kita lihat optionnya, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Dari yang baru saya jelaskan tadi, apakah jawabannya? Yaps, benar ya, yaitu jawabannya B. Dinisbatkan kepada figur Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban 37 yaitu B. Nah, jadi ingat ya teman-teman, untuk soal keislaman, teman-teman harus memperbanyak referensi bacaan. Jadi, jangan malas membaca ya. Sekarang kita membahas soal nomor 38. Oke, seperti biasa, kita lihat dulu perintah dari soalnya. Di antara yang melatar belakangi perlawanan Diponegoro terhadap penjajah adalah... Nah, ini adalah intinya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu ada latar belakangi perlawanan Diponegoro terhadap penjajah. Nah, penjajah mana yang dimaksudnya ini? Oke, mari kita baca pernyataannya. Diponegoro adalah pangeran sekaligus putra mahkota dari Kesultanan Mataram Islam, Ngayogyakarta. Ia terkenal karena kegigihannya melawan penjajahan Belanda. Berarti di sini penjajahnya yaitu Belanda. Apakah latar belakangnya? Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sebab-sebab umum perlawanan Diponegoro terhadap penjajahan Belanda. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya sebab-sebab umum perlawanan Diponegoro. Yang pertama, kekuasaan Raja Mataram semakin lemah, wilayahnya dipecah-pecah. Selanjutnya, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja pengganti. Selanjutnya, kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumbernya penghasilannya diambil oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah, bahkan diambil alih haknya. Adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot. Dan yang terakhir, penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak, seperti pajak hasil bumi, pajak jembatan, pajak jalan, pajak pasar, ternak, dagangan, kepala, dan pajak tanah. Nah, itu dia sebab-sebab umum perlawanan Diponegoro atau latar belakangnya. Oke, mari kita lihat option dari A, B, C, D ini. Kita cocokkan ya. Yang pertama, kemurkaan Diponegoro karena dihalangi Belanda untuk menjadi raja atau sultan. Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan untuk menjadi raja atau sultan. Maka option A ini sudah pasti salah. Selanjutnya, kemuakan Diponegoro oleh sikap Belanda yang membebani rakyat dengan pajak. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, karena di sini ada pajak yang membebani rakyat. Maka B ini benar. Kita lihat dulu option C sama D ini. Kecurangan Jenderal Marcos de Kock dalam perundingan bilateral di Magelang. Nah, ini sudah pasti salah ya. Selanjutnya yang D, kekecewaan Diponegoro karena Belanda bersekutu dengan Keraton Surakarta. Nah, ini sudah pasti salah.
Maka yang tepat latar belakangi perlawanan Diponegoro terhadap penjajah Belanda yaitu B. Kamuakan Diponegoro oleh sikap Belanda yang membebani rakyat dengan pajak. Sekarang kita membahas soal nomor 39. Seperti biasa, kalau ada seperti ini, kita baca dulu perintah soalnya. Ini dia. Hal ini sesuai dengan salah satu ayat atau terjemahan berikut ini. Apakah A, B, C, atau D? Berarti kita harus mencocokkan pernyataan ini dengan ayat salah satu yang ada di sini ya. Oke, mari kita baca pernyataannya. Seorang teman mahasiswa dikabarkan gemar keluar malam dengan sesama mahasiswa. Mereka sering kali meninggalkan tempat tinggal menjelang maghrib dan baru pulang menjelang subuh. Konon mereka tidak sholat, tidak puasa, dan gemar minum minuman keras serta bergaul dengan pemuda-pemuda nakal. Perilaku mereka disebut akhlak mazmumah atau tercela ya, dan dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan diri. Oke, langsung aja kita cocokkannya dimulai dari option yang A. Sesungguhnya kami, Allah jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Ini salah ya. Di sini teman-teman banyak terkecoh untuk jawab soal yang A. Karena dengan kata yang pertama ini, di sini ada kata gemar keluar malam dan pulangnya itu menjelang subuh. Kenapa jawabannya nggak A? Karena pernyataan ini tidak ada menjelaskan bahwa malam ini untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Di sini tidak ada menjelaskan pernyataan yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya option yang B. Dan janganlah engkau lempar dirimu dalam kehancuran. Nah, ini jelas ya, karena di sini ada pernyataan. Di sini ada gemar minum minuman keras, serta bergaul dengan pemuda-pemuda nakal. Maka jawaban yang B ini bisa jadi benar. Kita lihat dulu option C sama D ini. Mana tahu ada jawaban yang paling tepat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini kurang tepat ya. Di sini ada menjelaskan tentang peristiwa tidak sholat. Tetapi di sini tidak ada menjelaskan tentang zakat. Jadi seperti itu ya. Maka option C ini salah. Dan yang D, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan rasa sombong dan congkak. Nah, di sini tidak ada menjelaskan tentang rasa sombong atau congkak gitu ya. Berarti sudah sangat jelas bahwa jawaban nomor 39 yaitu B. Ini dia ya. Untuk option B ini adalah merupakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu, dan belanjakanlah harta bedamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi itu dia. Untuk soal seperti ini sangat mudah ya, karena di sini kita hanya mencocokkan. Untuk soal yang tadi, kita harus tahu dulu apa arti dari ayat tersebut. Kalau sekarang ini, kita tinggal mencocokkannya saja. Selanjutnya kita membahas soal nomor 40. Seperti biasa kita lihat dulu ya perintah dari soalnya. Ini dia. Sebagai khalifah, tugasnya diantaranya adalah, berarti inti pertanyaan nomor 40 ini yaitu tugas khalifah yaitu apakah A, B, C, atau D. Jadi untuk saran aku teman-teman tidak perlu membaca pernyataan yang ini karena itu akan membuang waktu-waktu saja. Tapi di sini kita baca aja ya pernyataannya supaya lebih memahami. Negeri kita sangat kaya dengan sumber daya alam, tapi belum dapat dikelola dengan baik, atau justru dimanfaatkan oleh pihak asing. Salah satu penyebabnya adalah karena kita belum dapat memaksimalkan peran sebagai khalifah. Oke, di sini saya kasih tahu dulu apa aja tugas khalifah. Yang pertama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi pemimpin dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah di bumi artinya setiap manusia adalah khalifah, pemimpin dirinya sendiri sebelum memimpin saudaranya yang lain. Oke, langsung aja kita cocokkan antara option A sampai D ini. Yang pertama, menjadi wali rakyat yang bertugas membangun negeri. Ini kurang tepat ya, karena di sini ada kata wali. Ini salah. Selanjutnya yang B,
menjadi pemimpin rakyat yang bertugas membangun negeri. Nah, ini benar ya, karena khalifah itu adalah pemimpin rakyat yang bertugas membangun negeri. Kita lihat dulu opsi yang C sama D. Menjadi wakil Tuhan di muka bumi untuk membangun dan memakmurkan kehidupan manusia. Nah, ini salah ya. Selanjutnya yang D. Menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan pembangunan dan perdamaian. Nah, ini nggak ada ya untuk tugas khalifah. Maka salah satu tugas khalifah yaitu menjadi pemimpin rakyat yang bertugas membangun negeri. Maka jawaban nomor 40 yaitu B. Jadi teman-teman harus memperbanyak referensi bacaannya, harus semangat. Yaps, itu dia pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2021 part 9 nomor 36, 37, 38, 39, dan 40 mata uji keislaman. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diulang terus ya jawab soalnya supaya teman-teman lebih terlatih. Baiklah, saya akhiri dulu ya video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen. Saya buat video apa lagi, tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komen. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.